ditulis oleh Imam Syafi'i sampainya yang berkait dengan masalah akidah. Sebab akidah ni memang penting. Yang pertama sekali, di akhirat nanti maksudnya sama ada seseorang itu akan mendapat kemenangan, akan masuk syurga atau neraka, ditentukan oleh akidah. Jadi kalau mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada sebesar iman dalam jiwa, maka insya-Allah akhirnya, walaupun orang itu banyak buat dosa dan sebagainya, akhirnya dia akan masuk juga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dalam jiwa manusia tidak ada langsung iman, walaupun sebesar zarah, jadi maka tempatnya adalah di neraka yang kekal abadi. Jadi sebab itu kita penting sangat kita nak melihat soal akidah ini supaya insya-Allah kita pastikan supaya jiwa kita benar-benar mempunyai akidah yang betul, yang benar, akidah yang sejahtera, yang tidak tercemar oleh penyelewengan oleh bid'ah yang lain. Jadi sebenarnya pada malam ini sepatutnya Ustaz dah siapkan slide juga, tapi Allah tak izin dan macam mana, maksudnya password ada problem password, jadi Ustaz tak boleh nak buka presentation slide dia tu. Jadi tak apalah, insyaAllah mungkin dia baca kitab ya. Baca kitab ya. Baca pakai atas. Tak tahu kalau siapa boleh tak ada password dia punya password. Dia punya password dia. Tak, insyaAllah kita dia boleh baca kitab, guru kitab insyaAllah. Jadi tak boleh ke masa nak serah pada Ustaz Irfan untuk meneruskan kuliah. Macam kalau boleh awak penuh ke depan. Kalau ada yang datang lambat dia mesti duduk belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa antum taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ikhwati wa akhwati fillah, saya mohon maaf sebab kita boleh tampilkan dalam bentuk slide, sebab saya di rumah masih berkongsi komputer, jadi laptop ini kemudian dipakai main juga oleh anak-anak saya. Jadi tadi dia main, kemudian dia tukar password nak login gitu. So bila saya tulis password biasa tu, tak boleh masuk. Mungkin dia nak monopoli. Walaupun saya nak tunjuk yang Arab dia, kitab Arab dia, yang semua boleh tengok perkataan Imam Syed Hasan Al-Banna.
Tapi apa boleh kita masih ada buku lagi. Ini ada 2 buku ya, sama gitu buku. Ini buku Majmu'atul Rasail ada yang macam Quran terjemah dia. Di sebelah kanan itu ada Arab, sebelah kiri ada terjemah dia. Jadi yang belajar Arab boleh lah baca yang sebelah kanan tu, bila terjemah tu boleh tengok sebelah kiri. Ikhwati wa akhwati fillah, apa yang kita nak pelajari pada malam ini berkenaan dengan akidah, ya, menerusi apa yang ditulis oleh Imam Syahid Hasan al-Banna dalam Risalatul Aqaid. Risalatul Aqaid ini beliau tulis dan kemudian dikumpulkan dalam kitab tersendiri yang disebut dengan Majmu'atul Rasail, dikumpulkan dengan risalah-risalah yang lain. Perlu ikhwati wa akhwati fillah ketahui yang dalam gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Imam Syahid Hasan al-Banna ada istilah manhaj, ya, manhaj. Jadi manhaj itu ada manhaj asasi, manhaj yang pokok, ya, yakni Quran dan Sunnah. Jadi semua orang yang mesti Quran Sunnah, ya. Tapi kan apa beza dia? Sehingga Ikhwanul Muslimin beza dengan yang lain. Sebenarnya Quran dan Sunnah tak beza, tapi yang membezakannya adalah manhaj amalinya. Jadi Majmu'atul Rasail ini adalah manhaj amali. Macam mana secara teknikalnya, ya, secara praktikalnya kita nak amalkan Quran dan Sunnah ini dalam kehidupan. Dia buat manhaj amali, macam panduannya. Sebab bukan semua kita boleh faham dari Quran, Sunnah dan amalkan. Mungkin ada beberapa ayat dan hadis itu boleh tersampaikan, tapi ada beberapa yang kita perlukan panduan. Inilah manhaj amali. Ya, jadi kalau kita nak memahami bagaimana pergerakan dakwah Ikhwanul Muslimin, memahami Quran dan Sunnah dan mempraktekkan Quran dan Sunnah, kita boleh rujuk pada manhaj amali ini. Saya Majmu'atul Rasail. Dan kita boleh saksikan sekarang tahun 1949 Imam Syahid Hasan al-Banna ditembak, ya. Dan pada masa itu tak ada kawan-kawan yang boleh hantar dia. Ada beberapa orang aja yang boleh hantar dia, ya. Tak sampai 10 orang yang hantar untuk memakamkan beliau. Sebab pada masa itu seluruh anggota Ikhwan Muslimin di penjara, ya. Bahkan yang menghantar beliau ada salah seorangnya adalah seorang Nasrani, ya, Christian Coptic, ya. Sebab Imam Syahid Hasan al-Banna dekat dengan semua orang, disebabkan kebersihan hatinya, bahkan non muslim pun tertarik dengan dia. Dan kita saksikan pada saat ini, ya, pergerakan Ikhwanul Muslimin yang dibantai habis pada masa itu. Pada tahun ini kita tengok 47% kerusi mereka dapatkan di parlimen Mesir sekarang, ya. Meskipun dengan berbagai dugaan di penjara dan lain sebagainya, akhirnya mereka berjaya juga. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka boleh meneruskan perjuangan Islam ini dan menjayakan perjuangan Islam ini, insyaAllah. Dan kita menerusi kitab ini pun ingin juga, ya, ikut serta dalam barisan dakwah ini. Mudah-mudahan dengan memahami ini, ya, kita menjadi clear tentang akidah, bagaimana kita berakidah Islamiyah. Wa ikhwati wa akhwati fillah, dalam Risalatul Aqaid yang kita kaji, Imam Syahid Hasan al-Banna menulis tentang satu isu yang kebanyakannya membuat umat Islam ini berpecah-pecah. Ya, mungkin pernah dengar kalangan Salafi, ya, ataupun orang sebut Wahabi, ya. Ada juga orang sebut Ahlus Sunnah. Ada orang kata ini Ahlus Sunnah tapi ikut madhab Asy'ari, ikut madhab
Maturidi dan lain sebagainya. Itu puncanya kebanyakannya adalah masalah asma wa sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Semacam di Malaysia nih, yang kita kenali mengenai sifat Allah, kita diajar berapa? 20 sifat. Ada sifat 20, wujud, kidah, bapa, yang mukhalafatul hadisika, munafsihi, yang wadani, turun, irada, turun, sama, dan seterusnya. Kemudian ada sifat mustahil bagi Allah, yakni lawan daripada sifat yang tadi. Ya. Nah, ini kadang kalau kita tak berhati-hati, ini boleh menimbulkan perselisihan, bahkan permusuhan di setengah kalangan. Ya, bahkan di Saudi, setengah orang menuduh Imam Syekh Hasan Al-Banna ini termasuk orang-orang yang dalam asma wa sifat dia akidahnya tak betul. Dan kalau kita kaji betul-betul tak ada bisa dari mereka tadi. Jadi akidah yang bersih. Khotbah khotifillah, dalam bukunya ada 31 muka surat. Ya, so saya kena sampaikan dalam lebih kurang 50 menit. Mudah-mudahan boleh habis. Kalau tak habis kita sambung insyaAllah. Yang pertama, ya, jadi kalau kita tengok dalam kajian Imam Syekh Hasan Al-Banna ini, beliau membuat ta'rif, ya, pengertian daripada akidah itu. Ya, apa dia akidah? Jadi kata beliau, al-aqaid ataupun akidah itu hiya al-umur allati yajibu an yusaddiq biha qalbuk. Perkara-perkara yang hatimu wajiblah membenarkannya. Itu akidah. Wa tatma'innu ilaiha nafsuk, dan jiwamu menjadi tentram padanya. Wa takuna yaqinan 'inda, dan benda itu menjadi perkara yang kau yakini pada dirimu. La yumazijuhu raibun, tidak dicampur dengan keraguan. Wala yukhalitu syak, ya, dan tidak dicampur juga dengan kebimbangan. Ini akidah tuh macam itu. Jadi kalau ada satu benda atau satu pendirian yang kita yakini kebenarannya, kita perjuangkan, ya, dan kita tidak ragu perjuangkannya, itu disebut akidah. Itulah sebabnya ada juga akidah yang sesat. Ya, sebab dia yakin dengan benda itu, padahal benda itu menyesatkan. Ya. So kita kena betulkan akidah kita. Kemudian dalam pembahasan berikutnya Imam Syekh Hasan Al-Banna menerangkan pada kita yang i'tiqad itu, keyakinan itu ada darajatnya, ya, ada tingkatannya. Darajatul i'tiqad, kata beliau, itu ada tingkatan-tingkatan. Beliau mengumpamakan dengan satu perumpamaan yang mudah, yang senang kita paham. Berkenaan dengan keyakinan seseorang, beliau katakan, ya, itu umpama orang yang dia mendengar satu berita dari seseorang mengenai adanya satu bandar ataupun satu negeri. Ya, di sini katalah dikata Yaman. Ya, ada yang pernah pergi ke Yaman? Tak ada, ya, belum ada lagi. InsyaAllah minggu depan kita akan, bulan depan kalau ada habis, kita akan kaji kitab dari ulama Yaman, Syekh Zindani, ya, Tauhidul Khariq, nama kitab yang belum pernah dibaca. Jadi kata Imam Syekh Hasan Al-Banna, kalau seseorang dengar dari orang lain yang dia percaya, ya, orang itu dia tengok tak pernah berdusta, ya, tak pernah tipu. Dia kata ada satu negeri yang bernama Yaman, mesti orang akan percaya. Ya, percaya sebab apa? Sebab orang ini tak pernah tipu. Okey. Kemudian itu derajat pertama. Yang derajat kedua yang berikutnya, bila dia dengar berita ini dari banyak orang, bukan seorang aja yang cakap ada negeri nama dia Yaman, ada ramai orang cakap macam tu, mestilah dia akan bertambah percaya.
Tapi kepercayaan macam ni setakat berita aja dia dengar, ni masih boleh lagi dihancurkan kepercayaan. Dia boleh menjadi ragu-ragu. Ya. Tapi kemudian bila dia ditunjukkan satu gambar, ini dia Yaman, yang dia tengok, oh Yaman macam, dia tambah yakin. Ya. Apalagi kalau dia pergi juga ke sana, pergi ke Yaman, tengok, oh betul Yaman tu ada. Ya. Itu makin yakin lagi. Ya. Apalagi kalau dia terus masuk ke dalam negeri itu, ke bandar Yaman tu, dia kaji penduduknya macam mana, jalan-jalan dia macam mana, bangunan-bangunan dia, kedai-kedai dia, makanan-makanan dia, makin yakin lagi. Ya, bila dah sampai tingkat itu, dia pelajari semuanya, maka susah orang nak buat dia menjadi ragu-ragu. Nah, begitu pun juga kata beliau, orang yang mendengar berita tentang Allah, bila dia mendengarnya setakat dengar gitu dia boleh percaya. Ya, dia cakap mak dia, ayah dia kan percaya Allah itu ada. Ya, tapi dia tak kaji dengan betul, tak pernah kaji, setakat dengar aja, itu boleh dihancurkan kepercayaan dia. Ya. Itulah sebabnya ada ramai juga orang Muslim yang bertukar jadi non-Muslim. Ya. Ya, bahkan ada Muslim yang mungkin bertukar jadi tak percaya dengan adanya Allah. Sebab apa? Sebab dia setakat dengar aja Allah itu ada, tapi dia tak boleh buktikan. Ya. Jadi bila keyakinan kita macam ni, ya, kata Sanabana, setakat tahqinan aja, ya, dengar gitu aja, itu boleh menjadi ragu. Bila ada syubhat-syubhat, ada keraguan-keraguan, dia akan terus bertukar keimanan dia. Berbeza dengan orang yang nazara wa fakkara fazdada iman. Tingkatan berikutnya berkenaan dengan keimanan kepada Allah itu ada orang yang memang mengkaji, ya, menganalisa, berfikir, ya, sehingga dia bertambah iman dia. Lebih lagi kalau tingkatan berikutnya man ada man nazar wa amal fikr. Orang yang sentiasa menggunakan fikirannya, bukan sekali-sekali aja, tapi memang sentiasa digunakan fikiran, ya, kajian, ya, wasta'ana bi ta'atillah. Selain itu dia kuatkan lagi dengan memohon pertolongan pada Allah dengan cara apa? Dengan taat pada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka akan semakin kuat. Ya. Ini tingkatan-tingkatan iman, tingkatan-tingkatan yakin seseorang terhadap Allah. Ada orang yang setakat dengar aja, ada orang yang mengkaji, ada yang terus-menerus mengkaji dan memperkuatnya dengan amalan-amalan, sehingga Allah akan kuatkan akidah dia, iman dia. Nah, kita kalau tak pernah mengkaji, ya, ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah, maka bila ada satu yang membuat kita ragu, boleh kita ragu. Ya, macam mungkin pernah dengar cerita yang biasa cara yang biasa digunakan oleh orang-orang yang etis, ya, yang tak percaya Tuhan. Ya, mungkin pernah dengar cerita yang ada seorang guru yang dia tak percaya Tuhan. Dia bagikan gula-gula, kan? Dibagi dengan kanak-kanak tu, ya. Dia suruh kanak-kanak tu minta. Coba minta, ya, pejamkan mata, lepas tu minta kepada Tuhan. Tuhan bagi saya gula-gula. Budak-budak tu minta tapi tak ada yang bagi dia. Lepas tu guru tu kata, coba cikgu bagi saya gula-gula. Pejamkan mata. Dia minta gula-gula, dia bagi. Dia katakan, so Tuhan tak bagi, maknanya Tuhan ada ke tak ada? Dia tak ada. Cikgu bagi, maknanya cikgu ada ke tak ada? Cikgu ada. Tuhan tak ada. Bila setakat dengar je Tuhan tu ada, ya, senang dibuat murtad dengan cara seperti ini. Ya. Lepas tu guru tanya, anak-anak boleh tengok cikgu. Nampak cikgu? Nampak. Maknanya cikgu ada? Ya, ada. Coba boleh nampak Tuhan tak?
baca mereka. Tapi dalam kisah itu ada seorang yang cerdik, dia kata, cikgu, cikgu ada akal ke tak ada? Ada. Boleh tak kami nampak akal cikgu? Kami tak nampak cikgu punya akal. Maknanya cikgu tak ada akal. Jadi maknanya benda-benda yang tak nampak tu tak semestinya tak ada. Tapi bila orang tu memang tak ada keyakinan dia setakat dengar aja yang Tuhan tu ada, tak boleh nak buktikan. Senang nanti jadikan murtad. Jadi kata Imam Syahid, orang yang paling kuat itu adalah orang yang dia sentiasa gunakan kajian, pikiran dia, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan cara taat kepada Allah dan menjauhi larangan. Kemudian kenapa kata beliau saya berikan contoh macam ni? Saya kemukakan contoh ni untuk membersihkan taklid, meningkatkan kemampuan kita untuk mengimani Allah dan meninggalkan taklid. Jangan cuma dengar aja, tapi kita pun kena kaji. Itu maksud sahabat memberikan contoh ni. Khotbah, kenapa kita kena menggunakan akal kita? Selain kita menggunakan nas Quran dan hadis dalam meyakini adanya Allah, kita pun kena gunakan akal kita. Kenapa? Imam Syahid di sini mengatakan bahawa asas daripada akidah Islam ini sama seperti yang lain, seperti syariah. Asasnya dalam Quran dan Sunnah sama. Tapi apa? Tapi yu'ayyiduhal aqlu, kenalah dikuatkan dengan akal kita, keyakinan tentang Allah dan tentang akidah ini. Wa yuthbituhan nazar as-sahih, dan kena juga dimantapkan dengan an-nazar as-sahih, kajian-kajian yang benar. Sebab apa? Sebab Allah pun menghormati akal kita, akal manusia. Bahkan kata Imam Syahid, Allah tak memberikan taklif, tidak memberikan tugasan kepada manusia kecuali kalau dia ada akal. Maknanya Allah memang menghargai akal ini. Bila budak kecil, dia tak boleh bezakan lagi baik dan buruk, dia tak ada akal. Orang gila tak ada akal, tak ada taklif, tak ada pembebanan dalam agama ini. Hanya orang yang berakal aja yang ada taklif. Tugasan-tugasan dari Allah ini untuk orang yang berakal. Jadi maknanya Allah memang memberikan penghormatan yang tinggi terhadap akal. Dan Imam Syahid membawakan ayat Al-Quran banyak di sini disebutkan yang menggalakkan kita untuk menggunakan akal. Antaranya Alhamdulillah syaitanirrajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tughni ayat wa nuzur an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Perhatikan. Ini perintah untuk menggunakan akal. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian ada banyak ayat lain yang menyebutkan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang hanya dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akal. Jadi kenapa kita juga kena melibatkan akal dalam memperkuat akidah ini? Sebab Allah memang memuliakan akal dan menyuruh akal kita untuk memahami tentang Allah. Bahkan di sini disebutkan satu hadis, Imam Syahid membawakan hadis tentang kisah Nabi. Bila Nabi suatu pagi, dia menangis. Jumpa Bilal nampak Nabi menangis. Dan Bilal tanya, "Wahai baginda, kenapa baginda menangis?" Kemudian baginda menjawab, "Wahai Bilal, bagaimana mungkin saya tak menangis? Padahal tadi malam Allah telah menurunkan satu ayat padaku." Ayat apa yang membuatkan Nabi menangis itu?
Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini membuatkan Nabi menangis. Ya, kenapa? Kata Nabi, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang yang membaca ayat ini tapi tak memikirkan apa yang disuruh, yang Allah perintahkan untuk memikirkannya. Makanya kalau dia tengok langit dan bumi tapi akal dia tak bergerak sedikit pun, tak ada kesan sedikit pun, tengok gitu je, celaka. Ya. Jadi Nabi kata wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang-orang yang membaca ayat ini tapi tidak berfikir dalam ayat ini. Ya. Sedangkan ayat itu memerintahkan untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya siang dan malam. Yang di semua itu ada tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi Islam mengajarkan kita menggunakan akal kita. Tapi ingat, kata Imam Syed Hasan Al-Banna, ya, meskipun Islam tidak mengurung, tidak membatasi akal itu, ya, tidak memenjarakan akal itu, tapi dia kena iltizam haddiha, ya, berpegang teguh dengan batasan-batasan, had-hadnya. Jadi dia tak boleh keluar dari had akal itu. Ya. Kemudian juga Islam juga mengajarkan pada kita yang akal itu, ya, sedikit ilmunya. Jadi meskipun dia pandai, tapi hakikatnya masih sedikit ilmu. Banyak perkara yang tak dia ketahui. Ya. Itu. Nanti ada benda-benda yang menarik di sini. Ya. Contohnya macam mana akal boleh memahami tentang zat Allah. Ada setengah orang bertanya, kan, langit dan bumi ini memang ada penciptanya, tapi siapa yang ciptakan? Allah. Akal tanya macam tu, kan? Itu nanti Hasan Al-Banna dia ada jawaban yang menarik tentang ini. Kemudian sebelum ke pertanyaan tadi, kita kaji yang berikutnya yang ditulis oleh Hasan Al-Banna. Aqsamul aqaidah Islamiyah, bahagian-bahagian akidah Islami yang mengikut Hasan Al-Banna ini, dia ada 4. Ya. Yang pertama adalah al-ilahiyat. Ya. Allah mungkin saya tulis di sini. Al-ilahiyat berkenaan dengan ketuhanan. Yang keduanya an-nubuwah, berkenaan dengan kenabian. Yang ketiganya ar-ruhaniyat, berkenaan dengan benda-benda yang gaib, ya, perkara-perkara yang gaib yang tak terlihat. Kemudian ada as-sam'iyat, ya. Sam'iyat ini berkenaan dengan perkara-perkara, ya, yang kita belum menyaksikannya, macam kiamat, alam barzakh, ya, tentang hari penghisaban. Itu kita dengar aja, ya. Sam'iyat, sama itu maknanya mendengar. Jadi berita-berita yang kita dengar. Kemudian yang pertama al-ilahiyat. Jadi meskipun di sini ada 4, ya, mengikut Hasan Al-Banna, tapi dalam kitab Majmu' Ar-Rasail ini kita jumpa satu aja yang dibahas, ya, berkenaan dengan al-ilahiyat. Yang saya nampak beliau menulis ini memang tujuannya adalah untuk menyatukan pandangan umat Islam. Jadi bila beliau saksikan umat Islam banyak yang saling saling memburukkan, membid'ahkan, bahkan mungkin mentakfirkan
disebabkan masalah-masalah furu'iyah dalam bidang akidah ini, maka beliau tulis ini. Ya, itu yang saya nampak. Sehingga yang perkara-perkara yang di bawah ini tak beliau sentuh, tak banyak disentuh, tapi yang itulah yang paling banyak menimbulkan perpecahan. Ya. Kemudian berkenaan dengan al-ilahiyat ini, beliau mengatakan bahwa ya, ya'lam ya akhi anna zat Allah Ta'ala tabaraka ta'ala akbar min an tuhid biha al-uqul al-bashariyah. Jadi pembahasan dalam ayat ini yang pertama beliau berbicara tentang zat Allah Ta'ala. Zat Allah, bukan sifat Allah tapi zat Allah. Ya. Jadi kalau kita umpamakan benda ni, kalau zat itu benda ni, ya. Kalau sifat itu lain, sifat itu macam dia ada warna, ya, warna dia hijau dan sebagainya, itu sifat. Tapi kalau zatnya memang zat bendanya, ya. Kata beliau, ini beliau dah memberikan batasan untuk akal. Ya. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa zat Allah itu lebih besar daripada akal kita. Jadi akal tak akan mampu menampung Allah. Jadi jangan sekali-sekali akal membahas ataupun mengkaji tentang zat Allah. Sebab terlalu besar, tak akan muat, tak akan masuk di akal. Nah, ini batasannya. Meskipun Allah memerintahkan kita menggunakan akal, tapi kenalah itu memahami, ya, keterbatasan akalnya. Kalau saya umpamakan, kita menjelang jari macam ini contohnya, ya. Jadi katalah ini akal kita. Kalau saya nak masukkan kitab di dalam ini, tak akan masuk. Kan? Sebab apa? Sebab ruangan dalam tangan ini terlalu kecil untuk kitab ini. Apalagi untuk katalah whiteboard ini, tak akan masuk. Jadi akal itu macam akal sebesar ini, ya, Allah lebih besar dari akal, tak akan masuk. Tapi bila kita tengok macam ni, dia boleh ada di dalam, ya, tengok macam ni, kan, ya. Nah itu perumpamaan kalau kita mengkaji sifat-sifat Allah, boleh difahami, tapi zatnya tak boleh masuk, ya. Itulah sebabnya Nabi pun mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah itu. Sebab apa? Sebab akal memang muat. Nah, fikirkan ciptaan Allah itu memang muat. Ya. Boleh menampung, tapi kalau zat Allah memang tak boleh masuk. Ya, jadi jangan fikirkan zat Allah. Ya. Kemudian akhwati fillah, kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, terkadang mengetahui hakikat sesuatu itu tidak penting. Ya. Yang penting adalah kita mengetahui manfaat daripada sesuatu itu. Beliau contohkan di sini elektrik. Ya. Beliau katakan elektrik itu kita tak tahu hakikat dia apa, tapi kesan daripada elektrik itu kita boleh tahu. Dia boleh nyalakan lampu, ya, panaskan besi dan sejukkan sesuatu, ya. Itu kesan daripada elektrik. Tapi hakikat dia tak tahu, ya. Jadi kadang mengetahui hakikat itu tidak begitu penting. Yang penting adalah efek daripada sesuatu itu. Ini beliau memberikan perumpamaan. Ya, jadi dengan Allah pun tak penting kita tahu hakikat Allah itu apa. Ya. Dalam memang tak berapa penting, tapi akal kita pun tak sampai. Apa yang pentingnya? Yang penting adalah mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui ciptaan-ciptaan Allah, mengetahui kasih sayang Allah dan lain sebagainya. Itu yang lebih penting. Ya.
Itu kata beliau. Kemudian juga ada ramai orang yang berusaha nak tahu hakikat Allah itu apa, ya, dan kemudian sesat sebab tak sampai, atau mereka tak sampai. Karena itu, ya, Rasulullah SAW memerintahkan, ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum la taqdiru qadrah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, sebab kalian tak mungkin mampu mengetahui hakikatnya. Nabi sendiri yang mengatakan, ya, jadi pikirkanlah ciptaan Allah. Namun, ya, di sini dijelaskan oleh Imam Syahid, ya, bukan bermakna hadis ini membatasi kebebasan berpikir. Kita bebas berpikir, ya, tapi dalam hadnya, dalam batasannya. Kenapa Nabi melarang kita memikirkan zat Allah? Ini semata-mata kata beliau, ismatun lahu, untuk menjaga akal itu sendiri daripada kesesatan. Ya, Nabi melarang akal kita memikirkan zat Allah, bukan untuk memenjarakan akal, bukan, tapi untuk menjaga, untuk ismah, untuk menjaga akal itu daripada jatuh pada kesesatan. Ya. Para ulama dulu, ya, ulama salaf dulu bila ditanya tentang Allah tu, memang tak pernah bicara pasal zat, ya. Meskipun ditanya berkenaan dengan zat, tapi jawabannya tak dengan zat. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya berkenaan dengan asma, ya, asma Allah, ya, nama-nama Allah al-husna yang baik. Jadi kata Imam Syahid As-Sanabana, Allah ini memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan diri dia yang kita tak nampak itu melalui apa? Melalui nama-namanya, ya, nama-namanya. Jadi Allah sebutkan Al-Quran, Al-Sunnah, nama-nama dia. Kalau kita tak kenal, tak nampak zatnya, Allah tidak membiarkan dirinya tak dikenali, tapi Allah memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya, selain melalui penciptaannya, ya. Sebab itu kalau nak mengenal Allah, kita boleh kenali mengikuti ciptaannya ataupun menerusi asma dan sifatnya, ya, kalau kita nak mengenal Allah. Sebab itu kata Imam Syahid As-Sanabana, sangat digalakkan seorang mukmin itu menghafalnya, menghafal nama-nama Allah, tabarukan, untuk mendapatkan berkah, ya, wa talazzuzan bi dzikriha, dan untuk berlezat-lezat dengan mengingatnya, wa ta'ziman li dzikriha, untuk membesarkan keagungannya, ya, dengan asma Allah itu. Nah, kemudian dari mana kita mengenal nama Allah itu? Kata Imam Syahid, sebaik-baik pemberi petunjuk adalah Rasulullah. Ya. Jadi beliau membawakan hadis di sini dari Rasulullah SAW berkenaan dengan asma dan sifat Allah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, lillahi ta'ala 99 isman. Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1, ini 99, ya. Tapi ini bukan pembatasan. Ada banyak nama lain, ya. Dalam satu doa yang diajarkan oleh Nabi juga, ya, lebih kurang doanya macam ini. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu. Jadi nama-nama bikulli ismin huwa laka, Allamta bihi ahadan min khalqi, yang nama itu engkau ajarkan kepada salah seorang hamba-Mu. Aw istaksarta bihi nafsu fi ilmi al-ghaibi, atau nama itu tak engkau ajarkan kepada yang lain tapi engkau simpan dalam ilmu ghaib,
Maknanya apa? Ada nama-nama yang Allah simpan, Dia je yang tahu. Ya. Jadi yang 99 ini, inilah yang Allah ajarkan. Ya. Yang selebihnya kita tak tahu. Tapi ada juga dalam hadis lain disebutkan nama-nama selain yang 99 ini. Ya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, la yahfaduha ahadun illa dakhala jannah. Tidaklah seseorang menghafalnya kecuali dia akan masuk surga. Jadi kalau menghafalkan 99 nama ini masuk surga. Ya. Tapi mungkin bukan setakat hafal aja. Nanti orang kafir pula hafalkan 99 nama, dia nama masuk surga. Nah, biasanya kalau kita diperintahkan untuk menghafalkan nama-nama macam ini, kita pun kena menghayati makna dia, mengamalkan kemestian-kemestian dari nama itu. Ya, contohnya Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah itu pengasih, penyayang. Bukan setakat hafal aja, kita pun kena wujudkan sifat itu dalam diri kita. Barulah masuk surga. Ya. Wa huwa witrun yuhibbul witra, dan Allah itu witir, ya, ganjil. Dia menyukai sesuatu yang ganjil. Kemudian dalam riwayat Tirmizi, ya, berkenaan dengan hadis ini, beliau menyebutkan 99 nama itu. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim malikul quddus salamul mu'minul muhaimin, dan seterusnya. Ya. Ada lagunya kan? Ya, kalau apa tuh dengarkan lagu itu. Rasanya raihan. Ya. Ya, jadi berkenaan dengan nama Allah ini, dia ada 99, tapi bukan pembatasan. Jumlah 99 itu bukan pembatasan. Ya. Tapi kalau seorang mukmin itu hafal sekurang-kurangnya 99 nama ini, dia masuk surga. Ya. Itu. Jadi kata Imam Syahid, kenalilah Allah melalui nama-nama ini. Sebab Allah perkenalkan dirinya melalui nama-nama ini. Ya. Kemudian beliau juga di sini menerangkan beberapa nama, ya. Makna daripada nama Allah itu, contohnya Al-Quddus. Apa makna Al-Quddus? Al-Mutahhar minal uyub, yang bersih dari segala aib. Jadi tak ada kekurangan Allah. Ya, kalau orang Yahudi kata Yadullah maghlullah, tangan Allah itu terikat di leher dia, ya, maknanya kedekut. Orang Yahudi kata macam itu. Ya. Innallaha faqir wa nahnu fuqara wa nahnu aghniya. Mereka kata macam itu. Allah itu miskin, kita yang kaya, orang Yahudi. Dan Allah, kita percaya Allah itu kudus, ya, mutahhar minal uyub, bersih dari segala aib. Ya. Dan Allah juga As-Salam, maknanya ada al-aman li khalqihi, yang memberi keamanan untuk makhluknya. Al-Mu'min, apa makna mukmin? Al-Musaddiq wa'dah, yang menepati janjinya. Ya. Wal mu'min lahu min azabi, dan melindungi hambanya dari azabnya. Itu makna mukmin. Ya. Kemudian juga Al-Muhaimin, Al-Musaytir, Al-Mutasarrif, yang menguasai serta mengawal sesuatu. Asy-Syahidul Raqib, yang menyaksikan serta mengawasi. Ini beberapa nama. Kalau nak kenal Allah, kenali nama dia. Bila kenal Allah, kita akan rasa tenang. Bila kita hafal, kita zikir, kita rasa tenang. Ya. Sebab apa? Sebab kita tahu bila kita dalam ketakutan, dialah yang mukmin itu, yang menyelamatkan hamba-Nya. Ya. Dialah yang memberikan keamanan. Dialah As-Salam. Dialah yang memberikan perlindungan. Ya. Bila kita kekurangan, kepapaan, dan Allah Razik, Allah pemberi rezeki, jangan khawatir. Ya. Bila kita tak disayang oleh manusia, katakanlah, Allah Rahim, carilah kasih sayang itu dari Allah. Bila Allah dah sayang kita, maka Allah akan campakkan rasa sayang itu dalam hati manusia, sehingga manusia lain sayang pada kita. Ya. Ingat ada satu hadis, ya, kalau Allah menyayangi seseorang itu, dia akan bagi tahu Jibril, wahai Jibril, aku sayang dengan orang ini. Maka Jibril pun sayang dengan dia. Wahai Jibril, beritahu seluruh makhluk di bumi dan langit yang aku sayangkan dia. Kemudian Jibril beritahu, dan semua makhluk itu akan sayang dia.
Macam mana apakah sayang Allah itu? Kata Allah, aku amat sayang kepada hamba-Ku yang mendekat kepadaku dengan apa? Dengan mengerjakannya wajib. Kemudian dia tambah dengan yang sunnah. Itu cara kita nak dapatkan kasih sayang Allah. Bila Allah dah sayang kita, orang pun akan senang nak terima kita. Ya, masyarakat kita, kampung kita. Ya, kita mungkin pernah tengok macam Hasan al-Banna ataupun tokoh Muslim yang dia disayang Allah, kita senang, kita suka berada dengan dia, ya, dekat dia. Kemudian bahkan musuhnya sekalipun akan respect dengan dia. Sebab apa? Sebab memang tak boleh nak tolak ya, yang Allah dah simpan kasih sayang dalam diri. Ya. Saya ingat ada dalam film Imam Mukhtar tu, bila musuhnya dah gantung dia, ya, Imam Mukhtar yang hero Libya tu, bukan Muhammad Gaddafi ya. Itu bila Imam Mukhtar digantung, musuhnya dia menggantung dia hormat, respect dengan dia. Ya. Ini diangkat dari kisah benar. Ya. Jadi saya rasa memang memang betul lah. Yakinlah kalau Allah dah sayang kita, musuh kita pun mesti akan respect kita, meskipun zahirnya musuh kita. Ya, jadi di sini kita kenalilah nama-nama Allah itu, fahami maknanya, kemudian cubalah apa yang kita boleh wujudkan nama-nama itu dalam diri kita. Ya. Kalau Allah itu Rahim, cubalah kita pun Rahim, ya, mempunyai kasih sayang pada sesama makhluk. Ya. Kalau itu salam, ya, Allah itu salam, memberi rasa aman pada orang lain, ya, pada makhluknya, maka kita berusaha untuk macam. Ya, jadi ada sifat-sifat yang kita boleh tirukan. Tapi ada juga sifat-sifat yang memang itu hanya hak Allah. Contohnya adalah al-mutakabir, sombong. Ya, tak boleh kita sombong. Tapi ada satu satu tempat yang kita boleh sombong. Bila? Masa berperang. Ya, dalam perang itu kita boleh sombong, jalan gitu ya, depan musuh kita. Ya, bahkan benda-benda yang dilarang, ya, dalam perang jadi boleh. Ada beberapa benda yang dilarang. Contohnya adalah bila kita diuban, kan, tak boleh diwarnakan dengan hitam, yang boleh dengan merah. Ya, tapi dalam perang itu boleh dengan hitam, biar nampak semua muda. Itu maksudnya. Bahkan sutra untuk laki-laki yang tak dibenarkan dalam perang boleh digunakan. Ya, untuk menunjukkan yang umat Islam ini tak takut gitu. Dia bermewah-mewah gitu ya, menghadapi musuh, dia tak takut. Itu nak tunjukkan itu. Ya. Nah, mutakabir pun bersombong-sombong tuh, ya, hanya boleh dalam perang. Jadi ada antara sifat Allah yang itu memang tak boleh tiru sebab itu hak Allah. Ya. Tapi banyak di antara sifat-sifat itu yang memang kita digalakkan untuk menirunya. Kemudian berkenaan dengan Asmaul Husna ini, ya, tadi kita dah tahu yang Asmaul Husna itu ada 99 yang kalau kita hafal boleh masuk surga. Tapi rupa-rupanya ini bukan pembatasan. Ada hadis lain yang menyebutkan tentang sifat lain, contohnya Al-Hannan, Maha Kasih, Al-Mannan, Maha Memberi Anugerah, Al-Badi', Maha Mencipta yang baru, Al-Mughith. Dan itu tak masuk dalam 99. Ya. Dzul-Taul, yang Maha memiliki kekuasaan. Ya. Yang Maha Khallaq. Jadi di hadis lain disebutkan nama-nama lain. Kemudian juga ada nama-nama Allah yang sebenarnya bukan nama, tapi dia majaz, ya, kiasan aja. Contohnya dalam satu hadis disebutkan, la tasubbu dahra fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah itu masa. Ya, dia sebutkan Allah itu masa, tapi ini kiasan aja, maksudnya pemilik masa. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Aisyah, ya, da'uhu ya'innu fa innal adina ismun min asma'illahi ta'ala yaqtahu ilaihi al-marid. Biarkan dia merintih,
mengadu, ya, sebab sesungguhnya rintihan itu adalah salah satu nama Allah yang membuat orang sakit menjadi lega karena. Ya, jadi merintih itu nama Allah dikata. Jadi ini bukan arti sebenar, ya, tapi kiasan, majas. Ya. Kemudian juga berkenaan dengan asma dan sifat Allah ini, ya, kita tak boleh menetapkan ataupun menambah selain yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Ya. Di sini disebutkan at-tauqif fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, bahwa nama Allah dan sifatnya itu ditetapkan berdasarkan wahyu. Ya. Jadi kita tak boleh tambah-tambah meskipun maknanya betul. Contoh misalnya di sini dicontohkan, kita tadi benarkan mengatakan yang Allah itu adalah muhandisul kaun al-azam. Dia adalah engineer daripada alam semesta. Memanglah sifatnya macam tu, macam engineer gitu kan. Tapi kita tak boleh sematkan nama itu pada Allah. Ya, tak boleh tambah sebab nama itu adalah tauqifi. Kita tak boleh tambah-tambah, hanya boleh ikut pada Quran dan Sunnah. Ya, ataupun Allah adalah al-mudirul am, ya. Dia adalah director, ya. Tak boleh. Allah CEO. Mungkin orang sebut macam tu. Karena itu dia mungkinlah sama gitu, tapi kita tak boleh sematkan. Ya, sebab nama dan sifat Allah itu tauqif. Hanya boleh kita ambil dari Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian nama Allah ini kan banyak, ya, asma dan sifat ini. Yang mana satu yang betul-betul nama Allah? Yang di sini dibahas nama asli daripada Allah itu, ya, itu adalah Allah. Jadi yang betul-betul nama itu adalah Allah. Ya, yang lain-lain itu Al-Mannan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama yang menunjukkan sifat dia. Ya. Nama yang menunjukkan sifat dia. Orang Muslim nanti bila meninggal, malaikat akan sebut nama-nama dia yang baik. Katalah nama dia Abdullah, itu nama dia. Tapi nanti malaikat akan sebutkan nama-nama baik dia. Contoh dia si dermawan, ya, dia si penyayang, dia si soleh, dia si takwa. Nah, itu nama dia tapi menunjukkan sifat. Ya. Nama sebenarnya adalah Abdullah. Nah, Allah pun macam itu juga. Nama sebenarnya Allah itu Allah. Sedangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah nama yang menunjukkan sifat. Ya. Kemudian di sini ada satu pembahasan berkenaan dengan nama Allah, ya, yang maha baik. Jadi setengah orang, kata Imam Syed As-Sanabana, yakin dan percaya yang di dalam setiap asma Allah itu, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik itu ada khadam, ada jin, ya, ada khadam gaib yang selalu membantu siapa saja yang berzikir secara berterusan dengan nama itu. Orang percaya macam tu. Jadi Imam Syafi'i itu tak betul. Ya. Jadi setengah orang percaya kalau kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahman itu dia ada khadamnya, ada jin yang menjaga nama itu. Kalau kita sebut Ar-Rahman, 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 ya, maka orang itu akan ditolong, ya, oleh khadamnya. Ini tak betul. Ya. Kemudian di sini juga diterangkan berkenaan dengan Ismullah Al-Azam, nama Allah yang teragung, yang paling agung itu yang mana satu. Ya. Kenapa dibahas ataupun dikaji masalah ini? Sebab dalam hadis Nabi ada mengatakan yang Allah itu mempunyai Ismullah Al-Azam, nama yang paling agung. Ya. Jadi di sini diceritakan Sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqul. Nabi SAW mendengar seseorang berdoa, ya. Dia berkata, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu, bi anni asyhadu annaka anta Allah, yang aku ini bersaksi yang engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, al-ahadus somad. Ahad somad, ya, disebut di sini.
Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pernah diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang pun yang boleh menyamainya. Ya, kemudian Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil azam. Saya bersumpah demi jiwaku yang ada di tangannya, dia telah meminta kepada Allah bismihil azam, dengan namanya yang paling agung. Allazi idza du'a bihi ajab, yang kalau seseorang itu berdoa menggunakan nama yang paling agung ini, maka Allah akan ajab, mengabulkan doa itu. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan kalau diminta Allah akan beri. Kalau apa? Kalau menggunakan nama yang azam. Ya. Di sini disebutkan Al-Ahad As-Samad. Kemudian disebutkan juga Allah. Di hadis lain pula gitu ya. Nah, di hadis lain disebutkan Allahumma la ilaha illa antal mannan. Nah, di sini disebutkan mannan. Badi'us samawati wal ardh, dzal jalali wal ikram. Ini sifat Allah juga. Kemudian Nabi mengatakan, atadrun Nabi ma'ada Allah, tahukah kalian dengan apa dia berdoa kepada Allah? Da'a Allah bismil azam. Ya, sesungguhnya dia itu berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling besar, yang paling agung. Ya, tadi di sini Al-Ahad As-Samad dalam hadis tadi. Ya, sedangkan dalam hadis ini disebutkan Al-Mannan, Badi'us samawati wal ardh, dzal jalali wal ikram. Jadi yang mana satu sebenarnya? Yang paling azam. Kemudian di hadis lain pula disebutkannya Ismullahil azam fi hatainil ayatain, yang kata Nabi, nama Allah yang agung dalam dua ayat ini, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Ya, kemudian di surat di ayat lain, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sini al-hayyu al-qayyum. Ya. Jadi boleh jadi nama-nama yang disebutkan inilah Ismul Azam itu. Tapi kemudian Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan memang terjadi perbezaan pendapat, ya, khilaf yang mana satu yang Ismul Azam. Tapi kesimpulannya adalah kalau kita berdoa dengan menyebutkan banyak nama Allah, itulah Ismul Azam. Ya, jadi tak cukup satu aja, ya Allah, ya Rahman, kasihilah saya. Itu belum Ismul Azam kalau belum satu. Ya, kalau udah banyak barulah Ismul Azam. Kemudian berkenaan dengan sifat Allah, ya, di sini Imam Syahid Al-Banna mengajak kita menggunakan akal kita untuk mengenali sifat-sifat Allah. Jadi dikatakan, kalau kita tengok alam semesta ni, ya, dia kata laut, ya, yang maha luas, bintang-bintang, planet-planet, ya, kemudian juga bumi ini dengan tumbuhan, ya, kemudian juga dengan haiwannya, dan dengan macam-macam yang ada di bumi. Bila kita perhatikan, kita gunakan akal kita lah mesti sampai kepada nama Allah, kepada sifat Allah, ya, bahwa alam ini mempunyai pencipta, dan pencipta itu mestilah maha agung. Jadi bila kita melihat semesta yang besar ini, mestilah kita sampai, akal kita akan sampai bahwa penciptanya maha agung, akbar, azim. Ya, itu kalau kita gunakan akal yang betul. Ya. Saya pernah baca ada satu planet itu, untuk sampai ke sana kita perlukan dalam lebih dari 1000 tahun perjalanan cahaya. Kalau kita ada pesawat dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya, ya, cahaya itu berapa ya? Lebih kurang dalam 300.000 km per saat. Ya. Katakanlah 300.000 km gitu, satu saat. Maknanya kalau 1000 tahun sampai sana,
berapa jauh tuh? Ya. Kalau kita ada pesawat yang macam itu pun, takkan sampai ke sana sebab umur kita kebanyakannya 70-100 tahun. Ini 1000 tahun baru sampai sana. Ya. Maknanya alam semesta ini besar, luas. Kalau alam semesta ini besar dan luas dan kita yakin ada penciptanya, mestilah sifat penciptanya itu adalah Maha Agung. Ya. Ada orang pernah bertanya, setelah dia sampai kepada kesimpulan bahwa di alam semesta ini yang dihuni oleh manusia ini adalah bumi aja. So kenapa Allah cipta yang planet-planet lain? Ya, lebih besar pula tuh. Ya, planet-planet lain, tapi yang ada makhluk macam manusia di bumi aja, kenapa? Dia punya Allah nak kebesaran dia. Kalau alam semesta ini sebesar Shah Alam dengan Ampang aja mungkin. Ini penciptanya kecil, ya. Tapi ini sampai 1000 tahun cahaya tak sampai lagi ke sana. Ke ujung alam semesta ini tak sampai. Maknanya alam semesta ini besar. Di situ Allah nak tunjukkan ni, aku ni Maha Agung, Maha Besar. Ini tengok buktinya. Jadi Imam Syekh Hasan Al-Banna memberikan contoh macam itu. Dari alam semesta ini akal boleh berkesimpulan bahwa sifat Allah itu agung. Ya. Kemudian juga Maha cermat, Maha bijak Allah itu. Coba perhatikan kata Hasan Al-Banna. Tengok udara yang kita hirup. Kita menghirup udara ini, menghirup apa? Oksigen ya. Ya, kemudian kita keluarkan dia kata karbon dioksida. Kan? Sedangkan pohon-pohon itu, ya, dia menghirup karbon itu dan mengeluarkan oksigen. Subhanallah. Jadi cermat Allah cipta pokok, ya, untuk keluarkan oksigen. Allah cipta manusia untuk keluarkan karbon dioksida itu untuk keperluan pokok-pokok itu. Dan sementara oksigen yang dikeluarkan pohon itu diperlukan oleh manusia. Cepat sekali. Ya. Jadi Allah ini maha cermat, maha bijak. Kalau kita gunakan akal. Ya. Dalam Quran pun memang banyak sekali Allah berdialog dengan orang-orang yang memang dia tak percaya dengan Quran dan Sunnah, tak percaya dengan Allah. Mereka hanya gunakan akal. Allah kata, seandainya di alam semesta ini ada Tuhan lain selain Allah, la fasadata. Langit dan bumi ini mesti dah hancur dah. Itu dialog yang Allah perkatakan, yang sampaikan pada manusia yang tak percaya dengan keesaan Allah. Kenapa? Sebab kalau Tuhan itu ada dua, hancur dah. Yang satu kata, aku nak terbitkan matahari dari timur. Tak boleh, aku nak dari barat. Ya, mestilah dah hancur dah bumi ni. Kalau Tuhan itu ada dua. Ya. Sebab kalau ada dua benda, mesti ada beza. Ya. Ya. Kalau dua-dua ni sama, ya, dalam segala sesuatunya, tak perlu ada dua. Satu je cukup. Ya. Itu Allah ajak dialog akal dalam Quran. Ya. Bahkan ulama dulu pun juga memang menggunakan akal. Ya. Mungkin pernah dengar satu kisah tentang seorang ulama yang dia berdebat tentang langit dan bumi ini ada penciptanya. Orang tu kata tak ada, dia jadi dengan sendirinya je. Itu je jadi terus. Ya. Kemudian okey, kata ulama ni, esok kita sambung debat kita. Ya, jam 10 pagi di tempat yang sudah ditentukan. Esok pula orang dah kumpul dan nak dengar perdebatan itu. Si ulama dia tak datang. Dah jam 10 dah tunggu tak sampai lagi. Jam 11 tunggu tak sampai lagi. 11.30 baru sampai kan? Ya. Sampai si orang yang percaya Tuhan ni tengok ulama ni. Ya, kita janji jam 10, dia 11.30 dia sampai. Kemudian ulama tu dia kata, saya minta maaf lah. Sebenarnya saya tadi dah pagi-pagi datang. Ya, tapi bila lalu di sungai tu, jambatan tu dah rosak. Dan saya tunggu-tunggu tak boleh nak melintas. Tiba-tiba ada pokok jatuh, ya, kemudian dia terpotong-potong dengan sendiri, ya, jadi sampan.
Dia datang pada saya naik lah, dia kata. Dia pun hantar saya sampai sini. Jadilah saya sampai sekarang. Kan? Ini yang ada ini kata, oh, tambah gelap dia. Gila, kita tengok dah gila dia. Mana boleh sampan jadi sendiri? Kan? Pokok jadi sampan sendiri. Mustahil dia kata. Itulah dia kata. Kalau sampan yang kecil macam itu tak boleh jadi sendiri. Alam semesta ini macam mana? Dia kata. Dah, perdebatan habis. Jadi akal. Ya sebenarnya kalau Ibnu Taimiyah mengatakan an-naqlu sahih, ya, la yata'arad ma'a al-aql sahih, atau al-aql sahih la yata'arad ma'a an-naql sahih. Akal yang benar itu tak akan pernah bertentangan dengan nas yang sahih. Al-Quran, kemudian sunnah, ya, hadis Nabi yang sahih, kemudian dipertentangkan dengan akal yang sahih, itu tak akan pernah bertentangan. Ya, tak akan ada pencanggahan, mesti benar. Kalau ada pencanggahan, maknanya nas itu tak sahih, ya, dhaif, ataupun akal itu yang tak betul. Ya, oke. Mungkin boleh kaji lagi ya. Mungkin cukup sampai sini dulu ya. Saya rasa sebab dah 1 jam ya. Kita sambung bulan depan. 1 jam lagi biar kita boleh kaji tajuk berikutnya. Jadi berkenaan dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah ini, ya, yang boleh dikaji dengan akal. Imam Syahid Hasan Al-Banna juga di sini memberikan contoh bunga, gitu kan. Jadi bunga dengan warna-warna, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada macam-macam tuh. Memang sengaja Allah ciptakan untuk apa? Untuk menarik, untuk menggoda, ya, lebah. Ya. Jadi lebah tuh kalau bunga warna hitam, mungkin dia tak pergi sana kan, ya, tak menarik gitu. Jadi dia tengok bunga merah, menyala gitu, kuning, nah dia pergi lah sana. Ya. Bila dia pergi sana, ya, dia akan ambil madu dari sana, ya, kemudian dia akan ambil serbuk sari di sini, ya. Kita tahu istilah Melayu apa? Bunga. Ya. Dia ambil situ, dia pindah ke yang lain pula, dibubur di bunga yang lain, jadilah buah gitu. Ya, sebab bunga tak boleh kawin sendiri kan. Ya. Kurma pun manusia kawinkan. Ya. Nah ini lebah nih, kalau ada 100 ekar kebun katalah limau gitu ya, ataupun buah pelang gitu, kita kena kawinkan 100 ekar tuh bunga-bunga tuh, macam mana tuh? Tapi Allah hantar tuh, dia buat warna yang menarik, kumbang datang, dia yang kawin-kawinkan. Ya, jadi ijab kabulnya melalui lebah. Ya. Jadi tengok, kalau ini tak ada yang menciptakan, tak mungkin, mustahil. Jadi melalui alam semesta inilah akan kita boleh sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin yang boleh kita kaji pada kesempatan ini. Ya. InsyaAllah kita habiskan pada kesempatan lain. Sebab ini kalau saya habiskan dan ringkaskan, ya, pada penjelasan yang sayang kalau tadi disebutkan, gitu ya. Baik, itu saja mungkin yang saya boleh sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uraian yang cukup mendalam berkenaan dengan akidah. Jadi sebenarnya mungkin kita biasa dengar bila kita sebut Imam Hasan Banna ni, biasa tergambar pada kita yang berkait dengan masalah dakwah dan tarbiyah saja. Tapi hakikatnya Imam Hasan Banna ni, dia menekankan masalah iman, tauhid. Dan sebenarnya kekuatan yang ada pada ikhwan dan muslimin, ahli-ahli anggota-anggota ikhwan ini adalah menggambarkan kekuatan akidah. Jadi
Jadi itu kita kena faham. Sebab itulah risalah Al-Aqaid ini penting untuk kita pahami, sebab dia menjadi asas kepada tauhid tadi. Tapi sebagaimana Ustaz sebut, maknanya maksud tauhid yang dikehendaki itu bukanlah semata-mata dari segi kata perdebatan tentang nama-nama dan sebagainya, tapi dia terus pergi kepada inti pati pada tauhid itu sendiri. Jadi sebab itu insya-Allah kalau kita lihat secara mendalam, maka insya-Allah benda ni sebenarnya boleh mengukuhkan akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kalau ada buka pada majlis, kalau ada soalan-soalan, kalau nak lebih memahami apa yang ditulis, dan kalau lebih elok lagi, belilah buku ni. Kalau boleh belilah buku ni, himpunan risalah dakwah Mazhab Al-Banah, ataupun sebenarnya ni majmuk rasailah, mana himpunan risalah-risalah Imam Mazhab Al-Banah. Tapi versi Indonesia ni bagus sebab dia buat, dia ada 3 jilid yang buku yang penuh tu dibahagi pada 3 jilid. Dan yang ni bagus sebab apa? Sebab dia tulis bahasa Arab yang di sebelah kanan, kemudian terus ada terjemahannya di sebelah kiri. Jadi senang kalau kita tak faham yang di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tak faham, jadi kita boleh terus tengok yang bahasa Arabnya. Ada mungkin di sana kalau kita ada di kamus Arab ke apa, boleh kita tengok apa maksud. Jadi bagus. Anda pun memang suka baca buku ni, daripada kita baca terjemahan terus yang bahasa Malaysia tu ada juga. Kalau kita baca tu kadang kita tak apa nak faham sangat. Kalau adanya teks matan Arab tu mudah untuk kita faham. Beli masa Jakarta Islamic Book Fair. Ini bulan 3, bulan Mac ni akan ada Jakarta Islamic Book Fair. Kalau sesiapa yang ingin pergi ke sana, memang buku jualan begitu murah, sampai 70%. Kalau dekat ke akhir tu 80% atau 90% betul. Free tak ada lah. Tapi kalau yang buku lama tu memang murah, saya RM1 ada kan. Jadi boleh pergi, boleh nak pergi. Tak silap antara 10 hingga 18 bulan Mac. Biasanya dia akan buat di Istora Senayan, stadium badminton. Stadium badminton yang selalu kita tengok badminton tu. Kalau dia buat di Jakarta, maka di situ lah. Memang semua penerbit semua seluruh Indonesia memang besar tempat. Anak dah 3-4 tahun dah anak dah pergi. Memang tak miss setiap tahun. Alhamdulillah. Ini tahun ni masya-Allah akan pergi. Jadi bukan soalan kalau ada. Ada Ustaz Al-Fawaid Ibn Qayyim Al-Jawzi. Dia kata pintu hidayah itu dia bermula daripada fitrah manusia yang boleh membezakan antara yang mana buruk, yang mana salah, yang mana baik, yang mana baik, yang mana benar. Tapi tanpa hidayah, tanpa ayat-ayat Allah, tanpa Al-Quran, tanpa Rasulullah, tidak akan sampai kepada hidayah. Hanya dapat membezakan yang baik dengan yang buruk. Boleh kupas. Jadi untuk sampai pada kesimpulan yang ada Allah, Allah itu satu, akal boleh sampai. Tapi setakat tahu yang Allah menciptakan alam semesta ni, tak serta-merta dia jadi Muslim. Kalau kita kaji pembahagian tauhid, mengikut ulama salaf tu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau setakat orang mengakui yang Allah pencipta dia,
boleh bezakan ini baik, ini buruk kan, tak ikut syariah, itu maknanya dia baru mengakui ataupun mengetahui tauhid rububiyah. Bahkan orang kafir pun mengatakan kan, main saat tahun man khalaqahum yaqulun Allah. Kalau kau tanya pada mereka siapa yang mencipta mereka, mereka akan kata Allah. Hanya mereka mengakui yang Allah itu pencipta mereka, tapi tak menjadikan Allah itu sebagai makhluk yang diibadati. Maka dia tak jadi mukmin tuh. Baru tauhid rububiyah aja, ini ada tauhid uluhiyah. Nah, untuk menjadikan seorang mukmin ini ataupun orang yang percaya ini menjadi orang mukmin, ya, dengan uluhiyahnya, ya, kenalah mengikuti Quran dan Sunnah. Itulah sebabnya di sini tadi Imam Syafi'i sangat benar mengatakan masalah aqaid ini sebagaimana yang lain, ya, asasnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah tak boleh dilepaskan. Walakin yu'ayyiduha al-aql, tapi didukung, disokong dengan akal kita. Gitu. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, bahwa kalau kita hanya menggunakan akal saja tak akan sampai pada hidayah. Ya, so kena ikut panduan Quran dan Sunnah. Ya. Sebab kalau setakat percaya aja, ya, dengan percaya yang Allah itu Tuhan, dia menjadi mukmin, maka iblis pun mukmin. Dia percaya kan? Dia dialog juga dengan Allah, dia percaya Allah itu Tuhan, tapi dia tak mukmin. Disebut mukmin. Sebab dia tak ikut dengan perintah Allah itu. Ya, sebab yang dikatakan dengan beriman itu kan, tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengatakan dengan lisan yang Allah Tuhan kita, ya, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan kita perintah-perintah Allah itu. Ya. Jadi memang betul lah apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Menerusi Quran dan Sunnah, orang tak akan, kalau tak menerusi Quran dan Sunnah, setakat akal kita sampai pada hidayah. Ada lagi soalan? Semoga kalau insyaAllah kita ada nak habiskan ni mungkin bulan depan. Bulan depan insyaAllah. Jadi insyaAllah sebelum kita tutup majlis kita, kita minta Ustaz doa sini insyaAllah. Untuk khutbah kita tutup majlis kita ini dengan sama-sama doa. Kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وانصرهم في فلسطين وفي مصر وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كشمير في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا